Shalom Bapak Ibu sahabat PPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan saat ini dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan Pendeta Sebastian terbuka dalam program RPKM. Renungan, pengajaran, kata ros, ministry. Melanjutkan topik yang luar biasa, atau tema yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah season yang ketiga, ya. Semakin kita banyak belajar, ya, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita memahaminya, semakin kita mencintainya, hidup dan setia kepadanya. Puji Tuhan. Sekali lagi, bagaimana membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Perlu sampaikan, bukan manusia yang membuktikan Yesus Tuhan. Wow, luar biasa. Siapa manusia itu sehingga dia bisa membuktikan Yesus Tuhan? Tidak. Tapi Yesus atau Tuhan itu sendirilah yang membuktikan dirinya Tuhan. Pembuktian-pembuktian itu sudah sangat jelas dan dipaparkan banyak sekali di Alkitab. Bagi yang tidak percaya kepada Alkitab, ya sudah pasti dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Gitu ya. Ya, hanya Roh Kudus yang akan mengaruniakan itu kepada saudara. Dan banyak orang-orang yang tadinya bukan pemilik Alkitab, bukan pembaca Alkitab, ya, tapi punya kitab suci yang lain, tapi ketika dikaruniakan iman, dikaruniakan keselamatan kepadanya oleh Tuhan, sehingga dia menjadi pengikut yang setia, bahkan sangat berani, ya, dalam kehidupannya mati demi imannya kepada Kristus, dia pun siap, demi imannya kepada Yesus Kristus, dia siap, apapun resikonya. Itu luar biasa, dan itu cukup banyak, sangat banyak yang mengatakan, ya, karena lebih berani menyatakan imannya mereka ini yang tadinya bukan orang Kristen, yang bukan dilahirkan dibesarkan Kristen, bahkan lebih berani dari sebagian orang Kristen yang lahir dan besarkan di agama Kristen. Ya, luar biasa itu, ya. Dan lalu mereka banyak orang yang memang akhirnya mendengarkan Injil dan percaya kepada Kristus melalui setiap pelayanan mereka. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi mari kita lihat pembuktian dari Alkitab. Ya, pembuktian dari Tuhan sendiri yang telah menyatakan diri sebagai Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, yang kita pahami, bahkan setiap agama meyakini bahwa yang layak menerima penyembahan itu adalah Tuhan. Yang dianggap Tuhan melebihi dari dirinya. Kan? Sekalipun seringkali salah sasarannya dalam penyembahan ataupun salah objek penyembahan, ada sembah matahari, ada sembah bulan, ada sembah pepohonan, ada sembah nenek leluhur dan yang lain sebagainya, kan gitu ya. Itu disembah gitu ya. Itu semua bisa dikatakan adalah penyembahan objek yang salah, yang berhala ya. Tapi yang layak disembah itu hanya adalah Tuhan. Nah, apakah Yesus menerima penyembahan? Mari kita lihat. Apakah Yesus menerima penyembahan atau adakah yang menyembah Yesus dan Yesus menerima penyembahan itu? Mari kita lihat bersama-sama. Kalau yang kita pahami, ya, bahwa dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi atau perbuatan orang Israel, ya, orang Israel ini melarang keras, ya, makanya ada melarang keras untuk menyembah kepada manusia selain menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Nanti kita silakan kita baca nanti di Ulangan 20 ayat 1 sampai yang ke-5, dan juga ya di Ulangan maaf tadi di Keluaran 20 ayat 1 sampai 5, dan juga Ulangan 5 ayat 7 sampai 9.
Barangkali saya baca ya, 1 Keluaran 20. Ya, Keluaran 20 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, itu dikatakan sangat luar biasa secara khusus di ayat 5, jangan sujud menyembah kepada Allah-Allah lain buatan manusia, atau jangan menyembah kepada manusia. Jadi yang layak disembah adalah Tuhan. Sembahlah Tuhan Allah. Luar biasa. Nah, mari kita bersama-sama. Silakan nanti dibaca juga di Ulangan 5 ayat 7 sampai 9-nya. Nah, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan dan seluruh pendengar yang ada, Yesus ya menerima penyembahan. Paling tidak ada tercatat itu ada 9 kali, paling sedikit 9 kali. Ya. Nah, misalnya kita lihat di Matius 8 ayat 2. Ya, Matius 8 ayat 2 saya akan baca. Ya, Matius 8 ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Datang kepada Yesus lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan mentahirkan aku. Nah ini, jadi sebelum ini orang yang sakit ini sebelum disembuhkan oleh Tuhan, yaitu orang yang mengalami sakit kusta ya, dia datang berlutut menyembah Yesus, menyembah Dia, menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perhatikan di sini ketika seorang sakit kusta ini bersujud menyembah Yesus, apakah Yesus menolaknya? Apakah Yesus berkeberatan? Tidak, justru menerimanya. Ya, itu luar biasa. Nah, karena Dia memang Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan. Mari kita lihat lagi bukti Alkitab yang lain. Matius 9 ayat 18. Matius 9 ayat 18 berkata demikian. Mari kita perhatikan Matius 9 ayat 18 berkata demikian. Ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Datanglah seorang kepala rumah ibadat. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang kepala rumah ibadat ini? Nah, ini pemimpin ya, ibadah ya, orang Yahudi. Berkatakan lalu menyembah Dia dan berkata, perhatikan kata menyembah Dia, menyembah siapa? Menyembah Yesus dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letaklah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ada dua hal yang kita perhatikan di sini, yaitu pertama, ya kepala rumah ibadat ini menyembah Yesus, menyembah Yesus. Lalu kedua, ya percaya bahwa Yesus berkuasa memberikan kehidupan untuk anak yang sudah meninggal supaya diberikan kehidupan. Dia percaya, berarti percaya kepada kuasa Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan Yesus ya, yang dapat menghidupkan orang mati. Luar biasa. Jadi sebelum anaknya dibangkitkan, dihidupkan kembali, diberikan kehidupan kembali oleh Yesus, seorang datang kepadanya, itu kepala rumah ibadat, menyembah Dia. Lagi-lagi saya bertanya, apakah Yesus menolaknya? Mengatakan, jangan sembah aku hanya manusia biasa. Tidak, dibiarkan. Artinya, Yesus menerima penyembahan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak pernah menolak. 2 ayat. Perhatikan lagi Matius 14.
Matius 14. Wow, luar biasa. Ayat keberapa? Ayat yang ke-33. Dengarkan baik-baik katanya. Ya, 33. Dan orang-orang di perahu menyembah Dia. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Siapa itu menyembah Dia? Dia di sini adalah Yesus. Katanya sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Orang-orang bersama dengan Yesus di perahu itu. Ya, waktu mereka bersama di perahu, orang di situ para muridnya menyembah Dia, menyembah Yesus. Luar biasa. Jadi kita perhatikan nih, sebelum ini peristiwa sebelumnya, kita perhatikan di sini, ini luar biasa. Setelah Yesus melakukan mukjizat, maksudnya setelah Yesus melakukan mukjizat, yaitu berjalan di atas air, orang-orang berada di dalam perahu menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Lagi-lagi, apakah Yesus menolaknya? Mengatakan, jangan sembah aku adalah manusia biasa. Tidak. Yesus menerimanya. Luar biasa. Kalau misalnya saya ini, ada datang sujud menyembah kepada saya, pasti saya tolak. Jangan saya sembah. Saya ini manusia, saya hanya hamba Tuhan saja. Saya hanya pendeta saja. Mungkin ada sesuatu yang diterima yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan kerjakan, lakukan makhluk itu. Seorang hamba Tuhan lalu menyembah hamba Tuhan. Tidak, hamba Tuhan pasti tolak. Tidak, karena yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus, yang melakukan adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus, jangan sampai ada manusia menerima penyembahan, harus ditolak. Ya, baik. Nah, itu luar biasa. Ya, kemudian kita lihat lagi di Matius 15. Matius 15 ayat yang ke-25. Ayat ke-25 berkata demikian. Ayat 25, Bu, kita perhatikannya, ayat 25. Nah, ini satu bukti ya, Yesus Tuhan menerima penyembahan. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Luar biasa. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah siapa? Dia menyembah Yesus. Ada seorang perempuan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ada kata Tuhan. Ini Tuhan, Tuhan. Nah, Tuhan. Ada suatu panggilan Tuhan kepada Yesus. Kita renungkan bersama-sama. Ketika perempuan ini mendekat menyembah Yesus, apakah Yesus keberatan dan menolaknya? Tidak. Apa ketika dia berkata, Tuhan tolonglah aku, mengatakan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Tidak. Yesus menerimanya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus, ada seorang perempuan Kanaan menyembah Dia lebih dahulu. Menyembah Yesus, sujud menyembah. Anda masih menyangkal hal ini? Tuh, keterlaluan. Ya, keterlaluan, atau memang harus kita maklumi karena belum dikaruniakan iman dan pengertian oleh Tuhan. Di Markus 5 ayat 6. Di Markus 5 ayat 6. Markus 5 ayatnya yang ke-6. Perhatikannya, Markus 5 ayat 6 berkata, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus. Lalu apa yang dilakukannya? Lalu menyembahnya. Lalu menyembah Yesus. Perhatikan di sini. Jadi ini peristiwa sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, dilepaskan dari ikatan setan. Lebih dahulu dia tersungkur datang dan menyembah Yesus. Apakah Yesus menolaknya untuk supaya jangan disembah? Tidak. Yesus menerimanya untuk disembah. Itu luar biasa. Terlalu banyak ayat Alkitab menunjukkan Yesus menerima penyembahan dari manusia. Kita lanjutkan lagi supaya semakin jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, layak menerima pujian penyembahan. Yohanes 9 ayat 30, Yohanes 9
Yohanes 9, saya akan baca ayat yang ke-38 berkata demikian. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Lalu ia sujud menyembahnya. Menyembahnya, ini Yesus menyembahnya. Ini adalah seorang buta yang telah disembuhkan. Datang menyembah Yesus. Luar biasa. Kita lihat lagi ayat yang lain. Matius 20 ayat 20. Matius 20 ayatnya yang ke-20. Nah, saya akan baca ayat 20 berkata demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Lalu apa dilakukan? Apa dilakukan? Lalu sujud menyembah di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Sujud menyembah di hadapannya. Menyembah Yesus. Luar biasa. Ini adalah anak-anak Zebedius dan ibu mereka menyembah Yesus. Luar biasa. Kita lanjutkan lagi. Matius 28 ya, ayat yang ke-9. Matius 28 ayat 9. Ini ayat-ayat yang hebat yang luar biasa ya. Nah, perhatikan di sini. Demikian firman Tuhan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta apa? Menyembahnya. Serta apa? Menyembahnya. Serta apa? Menyembahnya. Ya, siapa itu maksud menyembahnya? Menyembah Yesus. Ya kan? Menyembah Yesus. Ini peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Ya, yang perhatikan di sini, murid-muridnya datang kepadanya, memeluk kakinya, lalu mereka menyembahnya. Apakah Yesus protes pada saat itu lalu menolak? Jangan. Aku Yesus yang sudah mati dan bangkit. Aku bukan Tuhan. Jangan sembah aku. Sembahlah Allahnya Israel, nenek moyangmu. Tidak demikian. Luar biasa. Lagi-lagi Yesus menerima penyembahan. Pertanyaannya, mengapa Yesus menerima penyembahan itu? Karena memang dialah Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Wow, luar biasa. Mari kita lihat kembali Matius 28 ayat yang ke-17. Berkata demikian. Ketika melihat dia, siapa ini dia, Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu, ada yang ragu-ragu untuk menyembahnya. Tapi yang menyembahnya itu adalah yang sudah punya keyakinan yang kuat iman ya. Datang kepada semua menyembahnya. Ketika melihat dia, melihat siapa? Melihat Yesus, lalu apa dilakukan? Mereka menyembahnya. Jadi ini peristiwa sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil kepada murid-muridnya supaya mereka pergi memberitakan Injil di 18 segala kuasa telah ada padaku baik di surga maupun di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sebelum kalimat ataupun firman Yesus ini adalah amanat agung untuk memerintahkan murid-muridnya pergi memberitakan Injil. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Murid-muridnya datang menyembahnya. Luar biasa. Kesimpulannya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan dan seluruh pendengar dari RPKM dengan topik Yesus Tuhan. Ya, jika dia disembah oleh banyak orang, ya, disembah orang yang sakit, disembah oleh seorang perempuan yang anaknya hampir mati dan bahkan sudah mati, disembah oleh murid-muridnya, disembah oleh banyak orang pada saat itu, Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Dengan demikian, Yesus, perhatikan, Yesus yang tidak menolak orang-orang memperlakukan dia dalam penyembahan. Ini membuktikan. Apalagi Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan dia dan menyembahnya
sebagai Tuhan, berarti dia adalah Tuhan. Ini adalah menyatakan keilahiannya, menyatakan keilahiannya bahwa dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi ini sudah jelas. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ketika dia disembah, dia terima. Oh, dia nggak pernah ditolak. Mudah-mudahan dengan pengajaran ini, bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita semakin kagum kepadanya, semakin menyembahnya, dan dia layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan di atas segalanya. Bagi yang belum percaya, saya berdoa Tuhan karuniakan iman dan pengertian kepada saudara. Ya, ini sudah sangat jelas. Yesus menerima penyembahan dan tidak pernah menolaknya, menyatakan keilahiannya bahwa dia adalah Tuhan. Puji Tuhan. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.